Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan kembali materi mengenai teks deskripsi. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah menulis teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah melaksanakan pembelajaran ini, siswa diharapkan untuk mampu menelaah bagian struktur teks deskripsi tentang objek budaya ataupun peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa yang dibaca dengan benar, mampu menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi tentang objek budaya ataupun peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa yang dibaca dengan benar, mampu menulis data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek budaya ataupun peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan baik, serta mampu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek budaya ataupun peristiwa alam atau sosial di sekitar siswa secara lisan dengan tepat. Nah anak-anak, mari kita mulai dengan membahas mengenai struktur teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki 3 bagian struktur, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup, atau bisa juga disebut simpulan. Pada bagian identifikasi atau gambaran umum, disajikan informasi mengenai nama objek yang dideskripsikan, lokasi objek tersebut, sejarahnya, makna namanya, maupun pernyataan umum lainnya mengenai objek yang dideskripsikan. Pada bagian deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek, tetapi telah diperinci berdasarkan tanggapan penulis. Perincian itu berisi sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat didengar, dan juga yang dapat dirasakan oleh penulis setelah mengamati objeknya. Nah, pada deskripsi bagian ini, ada 4 jenis pengembangan. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Misalnya, ketika penulis akan mendeskripsikan mengenai bagian pintu masuk rumah atau bagian tengah rumah. Perincian ruang juga dapat menyebutkan nama ruang-ruangnya dan juga ciri-cirinya. Kemudian, jenis yang kedua adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Maksudnya, pada jenis pengembangan ini berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya ketika akan mendeskripsikan pantai, maka dapat digambarkan mengenai bawah lautnya, bibir pantainya, maupun ombak dan pasirnya. Jenis yang ketiga adalah deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Pada jenis ini, berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak atau inti sampai penutup. Misalnya, ketika penulis mendeskripsikan awal pementasan menuju ke puncak adegan, sampai adegan mulai meluruh, dan sampai pada penutup adegan. Jenis yang keempat adalah deskripsi bagian berupa pemfokusan. Pada jenis ini, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan oleh penulis. Misalnya, ketika penulis akan mendeskripsikan mengenai perpustakaan, penulis dapat menyampaikan mengenai bagian dari perpustakaan yang paling dia sukai. Maka, penulis dapat memberikan gambaran mengenai bagian yang dia sukai tersebut. Dan bagian struktur teks deskripsi yang terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup ini berisi kesimpulan maupun kesan yang disampaikan oleh penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Coba kalian perhatikan analisis struktur teks deskripsi yang berjudul Badak Bercula 1. Pada bagian identifikasi teks Badak Bercula 1, diberikan informasi mengenai nama objek yang dideskripsikan, yaitu Badak Bercula 1.
Kemudian, diberikan juga informasi mengenai lokasinya dan gambaran secara umumnya. Kemudian, dalam deskripsi bagian teks ini, diberikan perincian secara khusus mengenai objeknya, yaitu mulai dari bagian kepala, tubuh, kulit, sampai dengan kaki badak bercula 1. Dan pada bagian penutup, penulis menyampaikan kesan umumnya terhadap badak bercula 1. Nah anak-anak, setelah kalian memahami mengenai struktur teks deskripsi, kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah yang pertama adalah menggunakan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Coba kalian perhatikan kalimat ini. Badak bercula 1 adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Kalimat ini dapat dirincikan dengan memberikan gambaran mengenai objeknya, yaitu badak bercula 1. Misalnya dengan kalimat ini. Binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Atau kalimat badannya besar dan berotot. Dengan menggunakan kalimat perincian ini, kita dapat mengonkretkan mengenai badak bercula 1 yang seolah-olah dapat kita lihat, dengar, maupun kita rasakan keberadaannya. Kaidah yang kedua adalah kalimat yang menggunakan carapan panca indera. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam teks deskripsi haruslah kalimat-kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, dapat didengar, dan juga dapat dirasakan. Coba kalian cermati kalimat-kalimat ini. Kalimat yang seolah dapat dilihat. Ombak putih berbuih dan bergulung-gulung. Kemudian kalimat yang seolah dapat didengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Dan kalimat yang seolah dapat dirasakan. Minuman segar kelapa muda menghapus rasa haus. Kaidah yang ketiga adalah penggunaan kata berimbuhan menasal, khususnya pada kata dasar yang diawali huruf K, T, S, dan P. Coba kalian perhatikan kalimat ini. Warna kulitnya coklat, hampir menyerupai abu pucat seperti warna batuan gunung yang kokoh. Pada kalimat ini, terdapat kata berimbuhan menasal, yaitu kata menyerupai. Ternyata, kata menyerupai ini berasal dari kata dasar serupa. Pembentukannya adalah imbuhan awalan menasal ditambah dengan kata dasar serupa dan ditambah dengan imbuhan akhiran i, sehingga membentuk kata menyerupai. Kalian ingat-ingat aturan ini ya. Pertama, ketika imbuhan awalan menasal ditambah dengan kata dasar yang diawali huruf pertama P, kemudian huruf keduanya adalah huruf vokal, maka huruf P-nya akan luluh. Contohnya adalah menasal ditambah dengan kata dasar pesona, maka P-nya akan meluluh, sehingga kata yang terbentuk adalah memesona. Kedua, imbuhan awalan menasal ditambah dengan kata dasar yang diawali huruf pertama P, kemudian huruf keduanya konsonan, maka huruf P-nya tidak akan meluluh. Contohnya, menasal ditambah dengan kata dasar protes, maka kata yang akan terbentuk adalah memprotes. Ketiga, imbuhan awalan menasal ditambah bukan kata dasar yang diawali huruf P, maka huruf P-nya tidak luluh. Contohnya, menasal ditambah dengan kata perdaya. Kata yang terbentuknya adalah memperdaya. Ternyata, kata dasarnya adalah daya yang diberi awalan per. Aturan ini juga berlaku pada kata dasar dengan diawali huruf K, T, dan S. Contohnya, pada pembentukan kata mengukus ataupun menutup.
Maka, yang dapat disimpulkan adalah ketika kata berimbuhan menasal ditambah dengan kata dasar yang diawali huruf K, T, S, dan P, maka huruf K, T, S, dan P akan luluh. Kaidah yang keempat adalah penggunaan sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama dengan kata-kata yang lainnya. Contohnya, noktah-noktah, sinonimnya adalah titik-titik. Gelembung, sinonimnya adalah buih. Elok, sinonimnya adalah indah. Dan lain sebagainya. Coba kalian cari lagi kata-kata yang bersinonim. Selanjutnya, kaidah yang kelima adalah kata khusus. Kita bahas dulu dari kata umum. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan mencakup banyak hal. Kata umum disebut juga sebagai hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit. Kata khusus ini disebut sebagai hiponim. Kata umum dan kata khusus sebetulnya bersinonim, tetapi makna kata khusus lebih dikhususkan pada hal-hal tertentu. Contohnya, kata umum hewan peliharaan memiliki kata khusus antara lain kucing, anjing, kelinci, burung, dan lain-lain. Begitu juga dengan kata umum memakan, memiliki kata khusus memangsa ataupun menyantap. Kaidah yang keenam adalah kata depan. Kata depan adalah kata yang biasa terdapat di depan kata benda. Beberapa kata depan antara lain di, dari, pada, ke. Contohnya di rumah, di Jakarta, dari luar, dari Bandung, pada masa itu, pada hari Minggu, ke sekolah, atau ke Surabaya. Hal yang harus kalian ingat adalah menulis kata depan di harus dipisah dengan kata benda yang mengikutinya. Kalian harus bedakan penggunaan kata depan di dengan kata berawalan atau berimbuhan di. Kemudian, kaidah yang ketujuh adalah penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Beberapa contohnya adalah di Lombok, di Toraja, di bagian barat rumah Tongkonan, di rumah Taufik, atau di hari Minggu. Hal yang harus kalian ingat adalah huruf kapital ini bisa dipakai sebagai huruf pertama nama geografis, huruf pertama nama orang, maupun huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Kaidah yang ke-8 adalah penggunaan majas. Majas adalah gaya bahasa yang membentuk sebuah kalimat yang bertujuan untuk memberikan kesan dan maksud tersirat dalam kalimat tersebut. Dalam teks deskripsi, majas yang digunakan antara lain majas asosiasi dan majas personifikasi. Majas asosiasi termasuk dalam kategori majas perbandingan. Majas asosiasi membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Majas asosiasi ditandai dengan penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Contohnya adalah langkah kakimu seperti gajah berlari, wajahnya laksana sinar mentari. Sedangkan majas personifikasi adalah pengumpamaan benda mati sebagai manusia. Ciri majas personifikasi adalah penggunaan kata yang menunjukkan sifat manusia pada benda mati. Contohnya, bulan mengintip di balik awan, ranting-ranting menari tertiup angin. Nah, itulah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Setelah kalian mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi,
Sekarang kalian akan belajar menulis teks deskripsi. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan menulis teks deskripsi. Yang pertama adalah kalian tentukan objek yang akan dideskripsikan. Setelah menentukan objek, kalian buat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Misalnya, ketika kalian memilih objek rumah yang akan dideskripsikan, maka kalian juga dapat membuat bagian-bagian dari rumah tersebut. Misalnya, bagian beranda, bagian ruang tamu, kamar, dan bagian-bagian lainnya. Kemudian ketiga, carilah data dari objek yang akan dideskripsikan dengan cara mengamati objek tersebut. Keempat, tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka atau identifikasi, paragraf deskripsi bagian 1, paragraf deskripsi bagian 2, paragraf deskripsi bagian 3, dan paragraf penutup atau simpulan. Dan kelima, rincilah objek atau suasana yang dideskripsikan dengan kata dan kalimat yang merangsang panca indera, atau kalimat-kalimat yang seolah dapat kalian lihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan. Jangan lupa untuk menggunakan juga variasi kata yang menarik. Nah anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai struktur teks deskripsi, kaidah kebahasaan teks deskripsi, dan juga cara menulis teks deskripsi. Semoga dengan mempelajari materi hari ini, kalian dapat membuat tulisan teks deskripsi dengan baik sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mengerjakan soal yang diberikan oleh guru kalian. Selamat belajar!